Halo semua, di video kali ini saya akan membahas pemilu dan Pilpres 2024. Apa dampaknya ke pasar modal Indonesia? Nah, menjelang pemilu dan Pilpres ini, drama plot twist menurut saya akan banyak terjadi. Pada saat video ini saya buat, kontroversi untuk pencalonan Wapres, di mana yang tadinya minimum 40 tahun, menjadi boleh di bawah 40 tahun asal pernah menjabat sebagai kepala daerah yang dipilih dalam pemilu. Itu menimbulkan banyak pro dan kontra seperti itu. Baru-baru ini kalau saya ikutin beritanya, keputusan tersebut mungkin saja di-challenge dari sisi hukum gitu ya. Karena ada pengaduan ke Mahkamah Kehormatan sehingga ada MKMK, Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Kemudian ada juga gugatan baru yang meminta dikembalikan lagi, sehingga sampai dengan tanggal pemilu dan pilpres dilakukan, terus terang kita nggak tahu hasilnya seperti apa. Nah, dengan adanya drama-drama seperti itu, kira-kira dampaknya ke pasar modal apa? Dan apa sih yang kita harapkan? Atau lebih tepatnya, apa sih yang saya harapkan? Gitu ya. Nah, kalau kita berbicara politik, setiap orang punya preferensi. Setiap orang punya dukungan, dan sometimes setiap orang punya fanatismenya. Ya, preferensi oke, dukungan oke, fanatik jangan. Misalnya kita fans berat sama si A, ya pokoknya apa yang dia lakukan kita bilang benar gitu. Atau kita benci banget sama si B, jadi apapun yang dia lakukan kita bilang salah. Itu tidak sehat, Bapak Ibu. Sebagai manusia kita harus tahu bahwa tidak ada yang kekal, semuanya bisa berubah. Dukungan juga sama, sifat orang juga sama, dan perlu diketahui juga kadang-kadang orangnya sendiri juga bisa berubah, gitu ya. Berubahnya bisa berubah lebih baik, juga bisa berubah menjadi lebih tidak searah dengan kita. Tapi ya menurut saya ini sangat manusiawi, sepanjang tidak berlebihan, sepanjang tidak merugikan orang lain, sepanjang for greater good gitu ya. Kadang-kadang orang berubah tapi sebenarnya dia punya tujuan di belakang yang jauh lebih baik. Kadang-kadang kita nggak tahu aja gitu ya. Tapi jangan sampai beda pilihan itu harus musuhan. Ya, kalau bahasa Inggrisnya agree to disagree, sepakat tidak sepakat saja. Nah, dari sudut pandang sebagai pengamat, pemilu dan pilpres itu secara historis menyebabkan investor lebih wait and see. Apa yang di wait, apa yang di see gitu. Nah, kalau yang di wait misalnya calonnya siapa? Dukungan legislatifnya bagaimana? Apakah akan melanjutkan program yang sudah baik saat ini? Apakah ada terobosan-terobosan baru gitu? Nah, banyak hal ya kan gitu. Nah, apa yang di see, gitu? Apa yang menjadi perhatian paling penting? Kalau menurut saya pribadi, nomor satu adalah dukungan legislatif. Sejak era reformasi sampai sekarang, tidak ada partai politik di Indonesia yang bisa 50+1. Paling tinggi itu 19,33% di 2019 dan 18,95% di 2014. Artinya 20% saja tidak gitu. Nah, kalau dari sisi pemerintah, kalau mau ambil keputusan undang-undang, kan mesti 50+1. Kalau mesti 50+1, ya otomatis yang 19-20 ini harus berkoalisi dengan partai lain, termasuk lawan-lawannya gitu. Nah, di 2014 itu adalah pertama kalinya Pak Jokowi terpilih. Waktu itu gegap gempitanya sangat luar biasa. Banyak orang berharap positif, tapi ternyata di awal-awal pemerintahannya tidak berjalan semulus yang diduga gitu. Kenapa? Karena walaupun Pak Presiden terpilih, partai pendukungnya kurang dari 50%. Jadi justru di DPR-nya lebih mayoritas oposisi. Karena mayoritas lebih banyak oposisi, mau apa-apa susah. Mau bikin undang-undang, persetujuannya nggak bisa. Mau bikin itu nggak bisa. Bahkan waktu itu partai yang perolehannya paling besar itu ketua DPR-nya bukan dia gitu. Karena secara secara historis biasanya ketua DPR-nya itu dari partai dengan jumlah perolehan suara terbanyak. Saat itu juga tidak terjadi. Nah, baru di 2019 ya, setelah melewati masa 5 tahun yang penuh tantangan itu, dan melewati pilpres yang sangat menguras emosi dan pikiran di 2019,
Pak Jokowi menggandeng Pak Prabowo. Ya, itu momen historik yang luar biasa. Waktu itu kalau nggak salah ketemunya di MRT. Nah, kemudian setelah mereka berdua bisa bergabung atau berkoalisi, dukungan di DPR sangat mayoritas. Nah, itu saya merasa kerjanya itu seperti satset-satset gitu. Cuma sayangnya di 2020 ada pandemi gitu. Nah, tapi di tengah-tengah situasi pandemi seperti itu, Indonesia keluar sebagai salah satu negara yang dianggap ya paling berhasil menangani pandemi karena kita balance antara penanganan penyakit sama ekonomi, tidak jatuh-jatuh sekali. Dan pada waktu yang sama kita bisa meloloskan banyak undang-undang yang menurut saya sangat bermanfaat. Omnibus Law misalnya. Ada Omnibus Law di bidang tenaga kerja, Undang-Undang Cipta Kerja. Ada Omnibus Law di bidang keuangan, ya Undang-Undang P2SK, pengembangan dan sektor jasa keuangan gitu. Kemudian di kesehatan, ada juga bidang-bidang yang lainnya. Jadi salah satu kendalanya kan adalah mungkin undang-undangnya terlalu banyak, ada yang direvisi. Kalau revisi satu-satu lambat, makanya dibuat Omnibus Law. Sekali revisi beberapa undang-undang sekaligus. Menurut saya itu terobosan yang sangat baik gitu. Nah, ditambah juga saya lihat pemerintahnya juga sangat kompak, hasilnya juga kelihatan. Jadi tingkat kepuasan terhadap Pak Jokowi sangat bagus sekali. Nah, bagaimana dengan 2024, 2029? Menurut saya juga sama. Kita butuh presiden yang sehebat atau bahkan kalau boleh lebih hebat dari Pak Jokowi, mau melanjutkan programnya, ya itu dari sisi presidennya, tapi juga dukungan di DPR-nya. Untuk itu perlu ada 50+1 juga, gitu ya. Nah, untuk itu presidennya tidak hanya secara eksekusi baik, tapi juga mampu membuat koalisi yang mendukung pemerintahan. Nah, berkaca di 2019 gitu ya, kadang-kadang perbedaan pendapat sampai orang bikin keluar dari WA Group, putus hubungan pertemanan, bahkan yang minta dikeluarkan dari kakak gitu ya, beda pilihan segala macam, supaya tidak menguras energi dan emosi, tentu kampanyenya harus jangan pakai SARA. Ya, untungnya sampai dengan hari ini saya lihat yang menggunakan isu SARA sepertinya tidak ada. Ya, kalau di level pendukungnya, namanya kan pendukungnya, orang kreativitas sendiri. Tapi kalau di level calonnya, dari 3 calon tersebut, untungnya saya lihat tidak menggunakan isu SARA. Ya, kalaupun ada kritik-kritik terhadap program-program yang sudah ada, itu wajar. Ya, namanya juga orang mau cari suara kan. Orang harus ada satu perbedaan gitu. Nah, jadi kalau dilihat dari 2019 yang begitu ketatnya, idealnya memang 1 putaran saja. Kalau sampai 2 putaran, itu akan habis waktu, habis uang, habis energi. Pemilu itu mahal loh Bapak Ibu. Nah, mencetak kertas suaranya. Kalau nanti yang tadinya 3 harus jadi 2 karena nggak ada yang 50+1, itu sudah 2 kali cetak. Daftar pemilih tetap itu kalau nggak salah, maksudnya daftar pemilih dari penduduk 270-80 juta itu mungkin ada 130-140 juta. Cetak 140 juta lembar. Distribusinya ke seluruh Indonesia. Kotak suaranya. Kemudian petugas-petugasnya. Itu very expensive. Jadi kalau 1 putaran akan lebih baik. Ya. Cepat, tepat, sat, orangnya bisa langsung kerja gitu. Sambil menunggu masa peralihan langsung bisa susun kementerian, susun siapa kira-kira kandidat menterinya. Nah, kemudian pada saat yang sama Bapak Ibu, kita menghadapi tantangan yang begitu luar biasa dari luar negeri, dari dalam dan luar negeri. Nah, Pak Jokowi juga menyampaikan sendiri, ya ada perang tadinya Ukraina sama Rusia, sekarang ke Hamas sama Israel. Belum lagi tetangga-tetangganya mungkin bisa ikut-ikutan. Cuaca panas luar biasa di Jawa, saya nggak tahu kalau di Sumatera, Kalimantan ya. Di Jawa panas luar biasa, panennya terganggu. Tidak hanya kita, bahkan beberapa negara stop ekspor beras karena khawatir kekeringan tersebut membuat dia punya pasokan beras tidak sebaik itu. Kemudian kita berhasil dihilirisasi, digugat di WTO. Kita mau hilirisasi lanjutan, ya sudah ada negara yang ketar-ketir gitu. Karena ternyata selama ini dinikmati oleh mereka. Kemudian kebijakan bunga tinggi dari Amerika Serikat itu buat pasar modal dan juga membuat nilai tukar bergejolak. Rupiah sempat menyentuh 16.000. Nah,
dengan begitu ada banyaknya tantangan dari dalam dan luar negeri, menurut saya memang harus satu putaran, Bapak Ibu. Kalaupun tidak bisa, ya kalau bisa tidak sampai ada pertentangan atau perdebatan yang kuat seperti 2019. Nah, jangan sampai juga Pilpres ini membuyarkan konsentrasi pemerintah yang sekarang ada, ya, karena sangat penting untuk pemerintah bisa bekerja secara efektif di sisa 1 tahun terakhir ini. Jadi Pak Jokowi bisa bekerja secara efektif dan kemudian kandidat yang terpilih nanti di 2024 nanti juga bisa langsung melanjutkan tongkat estafet tanpa perlu menghabiskan energi di 2 kali putaran seperti itu. Nah, apakah ada pengaruhnya terhadap IHSG? Terus terang saya tidak melihat ada hubungannya. Kalau perusahaannya memang bagus, GCG-nya bagus, ya kalau dia baik, ya baik aja. Kalau GCG-nya jelek, ya misalkan hasil pilpresnya tidak sesuai ekspektasi kita, mau sebagus apapun situasinya, dia juga akan susah gitu. Nah, jadi pengaruh pilpres ini saya melihat lebih banyak ke sentimen. Makin panjang prosesnya, makin jarak antara A dan B tidak begitu jauh sehingga orang nggak tahu mana harus duluan. Nah, itu memang akan membuat orang lebih wait and see. Tapi biasanya itu berlaku untuk investor lokal. Kalau untuk investor asing, saya melihat rasa-rasanya tidak. Suku bunga The Fed yang menurut saya akan lebih berperan, paling tidak sampai Q1 tahun depan. Nah, jadi kalau boleh saya ringkas, harapan saya untuk Pilpres 2024 ini, pertama harapan ya, satu putaran. Yang kedua, pasangan yang terpilih itu mampu untuk berkoalisi. Jadi jangan sampai terpilih tapi dengan partai yang lain tidak bisa berkoalisi sehingga pemerintahnya tidak efektif. Dan program-program Pak Jokowi yang begitu luar biasa itu harus bisa dilanjutkan. Nah, kemungkinan di atas bisa terjadi seandainya Pak Ganjar dan Pak Prabowo bersatu. Tapi kalau dilihat dari perkembangannya ada kan sudah tidak terjadi lagi. Nah, tapi nggak apa-apa kalau memang mereka tidak bisa bersatu, paling tidak setelah Pilpres bisa, ya. Dan siapa tahu seperti Pak Jokowi yang menang menggandeng yang kalah dan bergabung dalam pemerintahan sehingga pemerintahnya juga solid. Nah, demikian pendapat saya untuk pemilu dan Pilpres 2024 terhadap pasar modal. Semoga bermanfaat. Terima kasih.